Assalamualaikum, hai sahabat traveler. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, malam. Hai sahabat Momo Ember yang sudah nonton and subscribe channel YouTube aku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di bulan Ramadan ini, aku akan mereview tentang Bilal bin Rabah, seorang muazin pertama yang berkulit hitam. Dia adalah seorang budak dari Habasyah atau Ethiopia yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau seperti itu, nyiksamu, pengawal. Sebelum dimerdekakan, Bilal bin Rabah adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Ia pernah disiksa dengan cara dijemur di bawah terik matahari dan menimpakan batu ke atas tubuhnya. Ada apa Tuan? Kami dipanggil ke sini. Bawa dia ke tempat penyiksaan. Seret dia. Bilal, aku memberikanmu sebuah pilihan. Kau tetap mengikuti ajaran Muhammad atau kembali menyembah Lata dan Uzza. Kuberi kau sekali lagi pilihan. Kau tetap mengikuti ajaran Muhammad atau kembali menyembah Lata dan Uzza. Kurang ajar kau Bilal. Pengawal, bawa batu besar itu dan letakkan di tubuh Bilal. Ketika kejadian penyiksaan tersebut oleh Umayyah, datanglah Abu Bakar As-Siddiq beserta Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang bertujuan untuk memerdekakan Bilal bin Rabah. Karena dia telah masuk Islam selayaknya kau Abu Bakar. Kemudian terjadilah negosiasi harga antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umayyah bin Khalaf yang disepakati dengan harga 9 uqiyah emas atau setara dengan 285,73 gram emas. Baiklah, ambil saja Umayyah. Lebih baik kita mengembala domba daripada memelihara Bilal yang tidak berguna itu. Baiklah, ini uangnya. Baiklah, ambil itu Bilal. Aku sudah tidak membutuhkannya. Ayo pengawal. Ya Allah Bilal. Bilal pun dimerdekakan dan hijrah ke Madinah bersama sahabat lainnya. Di Madinah, Sayyidina Bilal membangun Masjid Nabawi. Kemudian para sahabat berkumpul di dalam Masjid Nabawi. Para sahabat berkumpul membicarakan bangunan Masjid Nabawi dan membicarakan tentang keislaman. Lalu datang seorang sahabat yang membawa kabar gembira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku membawa kabar gembira untuk kalian semua. Wahai Bilal, kau diperintahkan Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Baiklah, jika itu perintah Rasulullah akan aku laksanakan. Nah, dari sinilah Bilal menjadi muazin pertama bagi umat muslim sampai akhirnya Rasulullah wafat. Rasulullah telah meninggal dunia. Kesedihan pun menyelimuti seluruh kota Madinah, termasuk Bilal yang merasa gelap hatinya karena kekasih dan panutannya telah tiada. Akhirnya Bilal memberanikan diri meminta izin kepada Abu Bakar untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Assalamualaikum wahai khalifah. Waalaikumsalam Bilal. Wahai khalifah, aku meminta izin untuk
rasa rindu di hatimu terhadapku, wahai Bilal. Bilal terbangun dari tidurnya dengan berderai air mata, dengan tangisan yang amat sangat keras, sampai membuat keluarganya ketakutan. Ya Rasulullah. Ada apa ya Bilal? Apa yang membuatmu menangis? Wahai saudaraku, sesungguhnya aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah katakan kepadaku, ya Bilal, apakah kau tidak rindu kepadaku, wahai Bilal? Sudah lama sekali kau tidak lagi mengunjungiku. Wahai saudaraku, aku takut sekali, wahai saudaraku, jika Rasulullah meninggalkanku. Saya mau pergi ke ziarah menambah Rasulullah. Besok kau berangkat ke Madinah. Sekarang beristirahat. Besoknya, Bilal langsung menuju Madinah. Berjalan di padang pasir dan mendekati makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di Madinah para sahabat sedang berkumpul. Mereka sedang berbicara tentang Islam. Maka datanglah Bilal ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang parau dan lirih. Bilal mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Bilal tak sanggup membendung air matanya. Dia merasa begitu rindu dengan Rasulullah. Hai para sahabat, lihatlah, Bilal telah kembali. Waalaikumsalam para sahabat. Maka ada seseorang yang datang, yang disegani oleh sahabat lainnya. Dia menepuk pundak Bilal. Dia adalah seorang khalifah. Bilal, kau sudah kembali. Sini ya Bilal. Abu Bakar, aku takut sekali, wahai Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di mimpiku, wahai Abu Bakar. Rasulullah mengatakan hatiku gersang, hatiku kering, hatiku telah mati, karena aku tidak lagi mengunjungi Rasulullah, wahai Abu Bakar. Aku takut sekali, wahai Abu Bakar, jika Rasulullah meninggalkanku. Bilal, air mata yang turun karena rindu kepada Rasulullah tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Dan kau adalah tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Betapa aku rindu pada Rasulullah, wahai Abu Bakar. Kami pun rindu, Bilal. Maukah engkau mengumandangkan azan untuk mengobati rasa rindu kami kepada Rasulullah dengan mendengarkan kau azan? Maaf, saya tidak bisa untuk mengumandangkan azan lagi. Ketika itu datang dua anak kecil menghampiri Bilal. Mereka adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Siapakah engkau ya Muhammad? Begitu dahsyatnya engkau berada di lutut kami. Seluruh para penghuni alam ini membicarakan engkau. Jika bukan karena engkau ya Muhammad, semua kami tidak akan pernah mengenal Rabb kami. Duhai Allah, maukah engkau menghadirkan beliau dalam mimpi kami, memandang kesejukan wajahnya dalam pelukan hati, mendengar kemerduan suaranya memanggil engkau sebentar saja ya Allah. Duhai Allah, semoga engkau bangkitkan kami dalam barisan yang sama bersama Rasul kami, ya Habibi ya Rasulullah, dari yang merindukanmu. Demikian cerita Bilal bin Rabah. Semoga drama Bilal yang dibawakan oleh adik-adik TPA Al-Ikhlas menambah keimanan kita dan semangat kita di bulan Ramadan ini, guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, serta share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum.